Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Umar selaku pengampu mata kuliah pendidikan peserta didik, dan yang saya hormati adalah teman-teman sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya dengan penuh kebahagiaan sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan-tuntunan kepada kita semua sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Teman-teman sekalian, sesuai dengan schedule hari ini, yaitu kita akan membahas dan mempresentasikan mengenai perkembangan intelek sosial, bahasa, dan bakat khusus yang akan kami sampaikan oleh kelompok 1. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini, di kelompok 1 ada Rofiani, ada Sabila Khairunisa, ada Rizkita Ristu Fitriani, Sabila Malia Putri, Salma Ramadanti, dan Ria Isfitriani. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan intelek, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, dan bakat khusus yang akan disampaikan oleh yang pertama, Rofiani. Boleh dijelaskan mengenai perkembangan intelek? Waktu dan tempat saya Oke, makasih Sabila Amalia. Perkembangan intelek. Menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti, kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan, perbedaan, dan sebagainya. Dengan demikian, kecakapan berbeda dari kemampuan dan perasaan. Kecakapan mental yang besar, sangat inteligens, dan pikiran atau inteligensi. Thank you. Ya, maaf tadi kemute. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabila Khairunisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Sabila. Perkembangan intelek. Istilah inteligasi telah banyak digunakan terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Namun, secara definitif istilah itu tidak mudah dirumuskan. Banyak rumusan tentang inteligasi seperti dikemukakan oleh Singgih Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja 1991. Ia mengajukan beberapa rumus inteligasi sebagai berikut. A. Merupakan suatu kumpulan sebagai seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. B. Suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. C. Meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. D. William Sturb mengemukakan inteligensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru dibantu dengan fungsi berpikir. E. Binet berpendapat bahwa inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Sabila Khairunisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizkita Restu Fitriani. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Sabila Amalia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial. Perkembangan sosial, lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia.
Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Bagaimana seharusnya seseorang hidup di dalam kelompoknya, baik di dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat luas. Interaksi seseorang dengan manusia lain diawali sejak saat bayi lahir, dengan cara yang amat sederhana, sepanjang kehidupannya pola aktivitas sosial anak mulai terbentuk. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya, kita beralih ke Ria Isfitriani untuk menjelaskan materi selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang dimulai dengan meraba dan diikuti dengan bahasa satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks, sederhana, sesuatu dengan tingkat perilaku sosial. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak terutama dari segi kesehatannya. Terima kasih. Iya, Mama. Selanjutnya kita beralih ke Salma Rahmadanti. Oke. The floor is yours. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bakat khusus. Bakat khusus diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi bakat adalah kemampuan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum atau khusus. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Diskusi dan presentasi kali ini telah selesai. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian, dan kami juga memohon maaf jika masih banyak kekurangan, karena sesungguhnya kekurangan adalah milik Allah dan kekurangan milik kami dan kelebihan semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.